Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Tandan Saril, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang keterampilan berbicara. Menurut sepengetahuan pribadi saya, keterampilan berbicara merupakan salah satu komponen berbahasa, yaitu komponen penggunaan. Oleh karena itu, berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat praktis. Kemahiran berbicara seseorang ditentukan oleh tingkat pemahamannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. Seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan berbahasa lainnya. Berbicara merupakan sebuah konsep yang tentunya mempunyai batasan-batasan sendiri. Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana konsep dasar berbicara yang meliputi pengertian, tujuan, dan jenis berbicara. Dalam keseharian dan kaitan dalam berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Selain itu, akan dibahas uraian tentang berbicara sebagai proses yang meliputi pengertian berbicara terhadap tahap-tahap berbicara. Selain itu, keterampilan berbicara juga mempunyai tujuan. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan secara efektif. Seyogianya lah seorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud untuk menyampaikan gagasan, membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Yang ketiga, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Begitu juga keterampilan berbicara mempunyai manfaat. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. A. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok akan menjadi lebih efektif. B. Melancarkan pertukaran informasi. C. Menambah kepercayaan diri. D. Menambah karisma dan wibawa.
Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. F. Menambah level nilai dalam diri sendiri. G. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat lainnya. Ada beberapa hal yang perlu digunakan berkaitan dengan batasan berbicara. Uraian batasan di bawah ini berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar komunikasi. Yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri kepribadian seseorang dapat dilihat dari pembicaraannya. Ketika seseorang berbicara, pada saat itu dia sedang mengekspresikan dirinya. Dari bahasa yang digunakan pembicara dapat diketahui kondisi mentalnya. Kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan ketidakjujuran pun seseorang tidak dapat disembunyikan selama dia masih berbicara. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan kerjasama. Alat-alat ucap sebagai harmonis untuk menghasilkan bunyi bahasa. Tetapi berbicara juga melibatkan aspek mental. Tentu saja melibatkan aspek mental. Bagaimana bunyi bahasa dikaitkan dengan gagasan yang dimaksud pembicara merupakan suatu keterampilan tersendiri. Kemampuan mengaitkan gagasan dengan bunyi bahasa atau dalam hal ini kata yang tepat merupakan hal yang cukup mendukung keberhasilan berbicara. Yang ketiga, berbicara merupakan proses simbolik. Kata yang menjadi dasar dari sebuah ujaran merupakan simbol bunyi. Sebagai simbol, pemaknaan sebuah kata merupakan kesepakatan antar pemakai bahasa. Antara kata dengan sesuatu yang dirujuknya tidak mempunyai kaitan yang mengikat. Artinya apa? Artinya adalah penamaan sesuatu dengan sebuah kata merupakan kesepakatan. Yang keempat, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Apa itu penjelasannya? Ia berbicara harus memperhatikan ruang dan waktu, tempat dan waktu terjadinya pembicaraan mempunyai efek makna pembicaraan. Yang kelima atau yang terakhir, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Maksud dari produktif di sini bukan berarti menghasilkan sesuatu produk. Produktivitas dalam hal ini diartikan sebagai keterampilan berbahasa yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi. Seiring dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu menyimak. Kedua kemampuan ini tidak dapat dipisahkan karena kedua keterampilan tersebut mempunyai hubungan resiprokal. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya pun masih banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.